Badan Intelijen Amerika Serikat menduga Rusia terlibat dalam serangan drone Iran menargetkan fasilitas CIA di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan kerjasama tenaga nuklir. Hadiah juara Piala Dunia 2026 diraih timnas Spanyol berpotensi dipotong pajak federal Amerika Serikat hingga 30%. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang merangkum berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Bersama saya Ajeng Tiara, berikut berita selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau ARGC ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania memicu sorotan dunia. Sejumlah analis menilai insiden ini menunjukkan kapasitas militer Iran masih kuat meski telah menghadapi berbulan-bulan serangan udara Amerika Serikat. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania yang menewaskan 3 prajurit Amerika Serikat menjadi bukti nyata ketangguhan militer Teheran pada Jumat 17 Juli 2026. Insiden ini menjadi pertama kali personil militer Amerika Serikat tewas akibat serangan langsung Iran sejak konflik memanas pada akhir Februari 2026. Memasuki bulan kelima perang, Teheran terbukti mengantongi kapasitas tempur cukup untuk melancarkan perang asimetris berkepanjangan. Sejumlah pengamat militer menilai serangan tersebut menunjukkan bahwa operasi udara Amerika Serikat belum berhasil melumpuhkan kemampuan pertahanan maupun serangan Iran. Mereka menyebut akurasi serangan rudal Iran terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Analis juga menilai pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah berada dalam jangkauan rudal balistik dan drone canggih milik Iran. Sebagian fasilitas disebut belum dirancang untuk menahan serangan rudal presisi berdaya ledak tinggi. Untuk menembus sistem pertahanan udara seperti Patriot dan THAAD, Iran menerapkan taktik serangan berlapis. Drone dan rudal diluncurkan secara bersamaan dari berbagai arah untuk mengalihkan radar sebelum rudal presisi diarahkan ke sasaran utama. Hingga kini konflik masih berlangsung dengan serangan balasan dari kedua pihak. Amerika Serikat terus menargetkan fasilitas logistik dan infrastruktur militer Iran, sementara Teheran mengklaim berhasil menghantam sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di Yordania. Ya, selanjutnya Badan Intelijen Amerika Serikat menyelidiki dugaan keterlibatan Rusia dalam serangan drone Iran yang menargetkan sejumlah fasilitas CIA di kawasan Timur Tengah. Dugaan muncul setelah serangan dinilai memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Badan Intelijen Amerika Serikat menyelidiki kemungkinan keterlibatan Rusia di balik serangan drone Iran terhadap sejumlah fasilitas CIA di kawasan Teluk. Menurut Reuters, Rabu 22 Juli 2026, penyelidikan dilakukan setelah serangan drone Iran terhadap fasilitas CIA di kawasan Teluk dinilai berlangsung dengan presisi tinggi. Hal ini memunculkan dugaan dukungan teknologi dari Rusia. Sejumlah sumber intelijen menyebut setidaknya 2 fasilitas CIA menjadi sasaran pada Maret lalu. Salah satunya berada di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh, Arab Saudi, sedangkan fasilitas lain berlokasi di wilayah timur Irak. 2 pejabat barat di kawasan Teluk mengatakan serangan di Riyadh diduga menggunakan drone Shahid telah ditingkatkan kemampuannya. Drone pertama disebut membuat celah pada dinding gedung, sedangkan drone kedua masuk melalui celah tersebut sebelum meledak. Rusia diduga membantu meningkatkan akurasi drone Iran melalui sistem navigasi satelit Kometa M. Namun, Kremlin sebelumnya membantah memasok teknologi tersebut kepada Teheran. CIA belum memberikan tanggapan resmi atas laporan ini. Pihak Iran, Rusia, dan Arab Saudi juga belum menyampaikan pernyataan dugaan keterlibatan dalam insiden ini. Ya, pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan kebuntuan hubungan dengan Amerika Serikat bukan disebabkan ketiadaan mediator. Menurutnya, akar persoalan berada pada pendekatan Washington yang dinilai masih bersifat hegemoni. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menegaskan serangan Teheran tidak melanggar kedaulatan Kuwait. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyerukan agar Amerika Serikat mengubah sikap dinilai hegemoni atau mendominasi dalam hubungan dengan Iran. Abbas Araghchi menyatakan Amerika Serikat perlu mengubah pendekatan terhadap Iran jika ingin memperbaiki hubungan kedua negara.
Pernyataan ini disampaikan Arakchi di Teheran di sela pertemuan Presiden Iran Masoud Pezeshkian dengan Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi. Menurut Arakchi, masalah utama dalam hubungan Iran dan Amerika Serikat bukan terletak pada saluran komunikasi atau keberadaan mediator, melainkan pada sikap Washington yang dinilai tidak rasional, berlebihan dan cenderung mendominasi. Arakchi menegaskan kemajuan hubungan kedua negara tidak akan tercapai selama Amerika Serikat belum menghormati rakyat Iran serta kepentingan nasional mereka. Dalam kesempatan yang sama, Arakchi menyatakan Iran tidak mempermasalahkan keberadaan mediator dalam komunikasi dengan Amerika Serikat. Menurutnya, saat ini sudah terdapat sejumlah pihak menjalankan peran tersebut. Ya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC menegaskan serangan mereka ke Kuwait tidak ditujukan kepada negara tersebut. Iran menyebut target utama adalah fasilitas militer Amerika Serikat yang beroperasi di wilayah Kuwait. Dalam pernyataannya, IRGC menyebut kehadiran pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan. Menurut Iran, serangan dilancarkan hanya menargetkan fasilitas militer Amerika dan bukan rakyat maupun pemerintah Kuwait. IRGC mengklaim berhasil menghancurkan gudang peralatan militer, sistem pertahanan udara Patriot, serta hanggar drone MQ-9 di Pangkalan Udara Ali Al-Salim. Mereka juga mengaku menyerang fasilitas akomodasi pasukan Amerika dan 2 hanggar helikopter di Barak Al-Adiri. Menurut IRGC, serangan merupakan balasan atas operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran. Mereka juga menyatakan menara telekomunikasi menjadi salah satu target sebagai respon atas serangan serupa yang diklaim dilakukan Amerika di wilayah Iran. Sementara itu, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kembali menegaskan sikap tegas Teheran terkait ekspor minyak. Ia memperingatkan apabila Iran tidak bisa menjual minyaknya, maka negara-negara lain di kawasan juga tidak akan dapat menjual minyak melalui Selat Hormuz. Ya, pemirsa, informasi berita lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf melontarkan pernyataan tegas terkait situasi di Selat Hormuz. Ia menyatakan tidak akan ada negara di kawasan bisa menjual minyak apabila Iran terus dicegah mengekspor minyaknya. مذاکره یک روش مبارزه است. یعنی ما الان هم که داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan kondisi di Selat Hormuz tidak akan kembali seperti sebelum perang Rabu 22 Juli 2026. Menurutnya, Iran akan merespon setiap upaya menghalangi ekspor minyak negara tersebut. Ghalibaf menyatakan apabila Iran tidak dapat menjual minyak, maka negara-negara lain di kawasan juga tidak akan bisa menjual minyak melalui jalur yang sama. Ia juga menegaskan keamanan di Selat Hormuz bergantung pada tidak adanya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menargetkan infrastruktur Iran apabila Teheran menyerang kapal dagang di Selat Hormuz. Meski demikian, Iran menyatakan pelayaran komersial akan tetap aman selama kapal-kapal mematuhi pengaturan maritim yang ditetapkan Teheran. Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pengiriman minyak terpenting di dunia dengan sekitar 1/5 perdagangan minyak laut melintasi kawasan tersebut. Ya, berikutnya, pemirsa, Amerika Serikat dan Arab Saudi resmi menandatangani kesepakatan kerjasama tenaga nuklir sipil. Langkah ini membuka peluang bagi Riyadh untuk mengembangkan program nuklir dengan teknologi Amerika, namun juga memicu kekhawatiran akan meningkatnya resiko nuklir di Timur Tengah. On the Saudi Arabian nuclear deal, what steps is the U.S. taking? Kementerian Energi Amerika Serikat mengumumkan penandatanganan perjanjian 123 bersama Arab Saudi Rabu 22 Juli 2026. Kesepakatan ditandatangani Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman. Melalui kesepakatan ini, Arab Saudi bisa membangun reaktor nuklir sipil menggunakan teknologi Amerika Serikat. Perjanjian ini juga memungkinkan Riyadh melakukan pengayaan uranium dan pemrosesan ulang limbah nuklir. Kebijakan ini memicu kritik dari kelompok pendukung non-proliferasi nuklir. Mereka menilai fasilitas itu berpotensi membuka jalan bagi pengembangan senjata nuklir di kawasan.
Pemerintah Amerika menegaskan kesepakatan ini tetap sesuai dengan Undang-Undang Energi Atom Amerika Serikat. Sementara itu, Arab Saudi menyatakan kerjasama dengan Washington menjadi pilihan utama dibandingkan bermitra dengan Cina atau Rusia. Kesepakatan akan diajukan ke Kongres Amerika Serikat untuk ditinjau. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, sejumlah politisi dan pengamat memperingatkan kerjasama ini berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Ya, pemirsa, ancaman kelompok Houthi di Yaman memblokade pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah memicu kekhawatiran baru. Sejumlah pejabat Amerika Serikat menilai langkah tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap operasi militer Washington di Timur Tengah. Kelompok Houthi menyatakan tidak akan mengizinkan kapal bongkar muat beroperasi di pelabuhan Arab Saudi di Laut Merah Senin 20 Juli 2026. Jika terjadi, langkah ini diperkirakan dapat mengganggu ekspor minyak Arab Saudi dan mempengaruhi pasokan minyak dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Washington siap merespons apabila gangguan di jalur pelayaran strategis tersebut benar-benar terjadi. Namun sejumlah analis menilai menghadapi Houthi tidak akan mudah. Mantan pejabat Pentagon menyatakan Amerika Serikat beresiko membagi kekuatan militernya antara konflik dengan Iran dan operasi di Laut Merah. Kondisi ini dinilai bisa menambah beban logistik dan menguras sumber daya militer. Meski Pentagon menegaskan militer Amerika Serikat masih memiliki kapabilitas untuk menjalankan operasi, para pengamat menilai stok amunisi dan sistem pertahanan udara berpotensi semakin tertekan apabila konflik meluas. Hingga kini lebih dari 20 kapal perang dan ratusan pesawat militer Amerika masih beroperasi di Timur Tengah. Sementara itu, Houthi disebut tetap memiliki kemampuan mengganggu jalur pelayaran meski menghadapi tekanan militer selama bertahun-tahun. Beralih ke kabar lainnya, pemirsa, hadiah juara Piala Dunia 2026 yang diraih timnas Spanyol berpotensi dipotong pajak federal Amerika Serikat hingga 30%. Kebijakan ini memicu kritik karena dinilai bisa mengurangi nilai hadiah yang diterima para juara. Timnas Spanyol berpeluang tidak menerima penuh hadiah juara Piala Dunia 2026 senilai 50 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 895 miliar rupiah. Hal ini karena hadiah tersebut berpotensi dikenai pajak federal oleh otoritas pajak Amerika Serikat. Jika dikenakan tarif maksimal 30%, nilai pajak yang harus dibayar diperkirakan mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 268 miliar rupiah. Dilaporkan Fox News Selasa 21 Juli 2026, total hadiah Piala Dunia 2026 mencapai 871 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 15 triliun rupiah. Dengan 655 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11 triliun rupiah dialokasikan berdasarkan prestasi masing-masing tim. Aturan perpajakan ini tidak hanya berlaku bagi pemain, tetapi juga pelatih, staf tim, hingga wasit yang memperoleh penghasilan selama Piala Dunia berlangsung di wilayah Amerika Serikat. Meski Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak dengan Spanyol, besaran kewajiban pajak tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak. Rencana pemotongan pajak ini menuai kritik dari sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Mereka menilai tarif yang terlalu tinggi dapat memberikan citra negatif bagi Amerika sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Mata Dunia akan segera kembali. Anda kembali menyaksikan Mata Dunia, pemirsa. Sebuah kompleks hunian di kota Yunzheng, Provinsi Shaanxi, China, menggunakan sistem semprot kabut dari atap gedung untuk membantu meredakan panas saat musim panas. Inovasi ini menjadi salah satu upaya meningkatkan kenyamanan warga di tengah suhu tinggi.
Deretan gedung apartemen di Yuncheng melepaskan semburan kabut halus dari bagian atap. Kabut air tersebut menyelimuti area sekitar gedung dan membantu menurunkan suhu yang dirasakan penghuni. Menurut pengelola kompleks, sistem ini diaktifkan selama sekitar 10 menit pada sore hari di akhir pekan. Tujuannya untuk memberikan efek penyejuk sekaligus meningkatkan kenyamanan lingkungan hunian. Sejumlah warga mengaku merasakan perbedaan suhu hingga 4 hingga 5 derajat Celcius lebih sejuk dibandingkan area di luar komplek. Mereka juga menilai udara terasa lebih segar dan lingkungan menjadi lebih nyaman. Inovasi ini hadir di tengah gelombang panas yang melanda berbagai wilayah dunia. Sementara itu, sejumlah negara Eropa masih berjuang menghadapi suhu ekstrim yang memicu gangguan transportasi, meningkatkan resiko kebakaran hutan, serta berdampak pada kesehatan masyarakat. Ya, selanjutnya ada sebuah mobil Volkswagen Beetle di Ciudad Nezahualcóyotl, Meksiko yang menyita perhatian warga berkat tampilannya yang tak biasa. Seluruh bodi mobil ini dilapisi ribuan piringan logam pemutar pita rekaman, menjadikannya sebuah karya seni berjalan. Mobil Volkswagen Beetle ini ditutupi sekitar 3.500 piringan logam bekas pemutar pita rekaman yang dipasang satu persatu pada seluruh bagian bodinya. Pemiliknya, Eulalio, melanjutkan proyek yang awalnya dibuat oleh sahabatnya Martin Gutierrez Sandoval. Setelah sang pencipta meninggal dunia, mobil sempat terlantar sebelum akhirnya direstorasi dan dikembangkan selama lebih dari 2 dekade. Kini mobil unik tersebut sering tampil dalam pameran otomotif, pertemuan komunitas mobil, hingga berbagai acara publik. Kehadirannya disebut selalu menjadi pusat perhatian, bahkan mengalahkan mobil-mobil mewah. Bagi Eulalio, mobil ini bukan sekedar kendaraan, melainkan sebuah karya seni yang menyimpan kenangan dan hasil kreativitas selama bertahun-tahun. Meski sempat beredar klaim bahwa mobil ini memecahkan rekor dunia, hingga kini belum ada sertifikasi resmi dari Guinness World Records yang mendukung klaim tersebut. Ya, pemirsa, Malaysia merupakan sebuah negara kaya sejarah Islam, memiliki dinamika ekonomi modern dan budaya berakar kuat pada peradaban Melayu. Malaysia memiliki pelabuhan, dulunya menjadi simpul penting perdagangan Asia. Seperti apa keindahan Malaysia, berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Malaysia. Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Malaysia. Islam mulai masuk ke Semenanjung Melayu sejak abad ke-12 melalui jalur perdagangan maritim. Perdagangan dari Arab, Persia, hingga India membawa ajaran Islam seraya membangun hubungan ekonomi dengan penduduk lokal. Letak geografis Malaysia membuatnya menjadi pusat mobilitas perdagangan sejak berabad-abad lalu. Kedudukan strategis di jalur pelayaran dunia menghubungkan pedagang dari Nusantara, China, India, hingga Timur Tengah. Dari aktivitas perdagangan inilah lahir masyarakat multi-etnis dari Melayu, China, India, Arab, hingga Eurasia yang kemudian memperkaya budaya Malaysia. Keberagaman kuliner, bahasa, dan adat yang khas. Kuala Lumpur. Ibu kota Malaysia ini adalah jantung pemerintahan dan ekonomi. Kota ini berkembang menjadi pusat bisnis dan hub internasional yang memadukan modernitas dengan keberagaman budaya. Di tengah lanskap kota berdiri megah menara kembar Petronas, ikon global Malaysia. Bangunan ini pernah menjadi gedung tertinggi di dunia. Menara kembar ini bukan hanya kebanggaan nasional, tetapi juga simbol kemajuan teknologi dan ekonomi Malaysia. Di pinggiran Kuala Lumpur terdapat Batu Cave, rangkaian gua kapur berusia sekitar 400 juta tahun. Di dalamnya terdapat kuil Hindu yang menjadi pusat perayaan Tai Pusam setiap tahun. Batu Cave menjadi destinasi wisata alam, budaya, dan spiritual yang menyatu.
Disinilah terlihat jelas harmoni antar agama yang menjadi ciri utama Malaysia. Melaka adalah salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara pada abad ke-15 hingga ke-16. Letaknya yang strategis menjadikan pusat perdagangan internasional dari rempah Nusantara, tekstil India, porselin Cina, hingga komoditas dari Arab dan Persia. Di kota inilah berbagai budaya bertemu membentuk etnis. Melaka juga menyimpan jejak kolonial yang kuat. Di pusat kota tua terdapat kawasan Red Square atau Dutch Square, barisan bangunan merah yang dibangun pada masa kolonial Belanda. Di sini, berdiri Christ Church Melaka, menara jam, dan bangunan kolonial lainnya yang menjadi daya tarik utama wisatawan. Kawasan ini terasa seperti perjalanan melintasi masa lalu, dari kejayaan pelabuhan, penaklukan kolonial, hingga kota modern yang menjaga identitas sejarahnya. Kuala Kangsar di negeri Perak dikenal sebagai kota diraja. Salah satu ikonnya adalah Masjid Ubudiyah, yang merupakan masjid kerajaan yang dibangun pada tahun 1913. Dengan kubah emas dan arsitektur bergaya Indo-Sarasenik, Masjid Ubudiyah dianggap sebagai salah satu masjid terindah di Malaysia. Proses pembangunan sempat terhenti karena peristiwa unik. Dua gajah kerajaan bertarung dan merusak ubin marmer Italia. Meski berukuran tidak terlalu besar, keagungan masjid ini menjadikan simbol kebanggaan masyarakat Perak. Tidak jauh dari sana, berdiri Jembatan Victoria, merupakan jembatan kereta api bersejarah yang dibangun tahun 1900. Dengan struktur terus baja yang kokoh, jembatan ini dulunya menjadi jalur utama transportasi kolonial. Kini, Victoria Bridge menjadi destinasi wisata dan simbol perjalanan panjang perkembangan infrastruktur di Malaysia. Dari modernitas Kuala Lumpur, sejarah maritim Melaka, hingga keagungan Kuala Kangsar, Malaysia menunjukkan bagaimana tradisi, agama, dan perkembangan zaman dapat berjalan beriringan. Negeri jiran ini bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga cermin perjalanan panjang sejarah Asia Tenggara. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini, terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.